Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Teman-teman, saudara-saudaraku, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, patut bersyukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan yang pada hari ini sudah sampai ke hari ke-9 ya. Artinya 10 pertama bulan Ramadan hampir kita sudah selesaikan. Mudah-mudahan segala ibadah kita di 10 hari yang pertama bulan Ramadan ini nanti Allah senantiasa menerima, melipat gandakan, dan tentunya kita masuk ke hari ke-11 Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Teman-teman, saudara-saudaraku, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Khulasatul Nurul Yakin juz 1 yang kemarin kita sudah sampai di Safratuhu Tsaniyatu ila Syam, perjalanan Rasulullah yang kedua ke kota Syam ya, ke negeri Syam. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Ziwajuhu bi sayyidati Khadijah. Ai hadza ziwajuhu, perkawinannya Rasulullah bi sayyidati Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah. Yang pertama, ba'da ruju'ihi bi syahraini. Jadi setelah 2 bulan dari sepulangnya Rasulullah min safratihi tsaniyati, dari perjalanannya ke negeri Syam yang kedua kan. Kemarin kan kita bahas masalah perjalanannya Rasulullah ke Syam yang kedua ya, yang kedua. Nah, ini dijelaskan waktu menjelang pernikahannya Rasulullah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi tsaniyah. Jadi setelah 2 bulan sepulangnya Rasulullah dari perjalanan menjual barang dagangan dan lain sebagainya ke kota Syam yang kedua. Jadi setelah sepulang dari kota Syam itu istirahat selama 2 bulan ya. Selama 2 bulan tazawwaja bi sayyidati Khadijah. Beliau Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa hiya allati khatabathu. Jadi pernikahan antara Rasulullah dengan Siti Khadijah tersebut, ini bukan Rasulullah yang melamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah dengan kekagumannya, dengan keistimewaan dan kemuliaan yang ada di dalam diri Rasulullah, sehingga menimbulkan perasaan cinta yang luar biasa di dalam diri Siti Khadijah, sehingga sudah tidak peduli lagi bagaimanapun caranya Siti Khadijah ini berharap bisa
menjadi kekasihnya Rasulullah. Kalau umumnya kan pernikahan itu yang melamar itu seorang laki-laki yang melamar kepada perempuan, tapi ini kebalik, Siti Khadijah yang melamar Rasulullah. Kemudian wa kana umruha arba'ina sanah. Umurnya Siti Khadijah ini pada waktu itu pernikahannya itu umurnya arba'ina sanah, umurnya 40 tahun ya, 40 tahun. Tapi ini terkait umurnya Siti Khadijah ini masih ada wakilah yang lain atau pendapat-pendapat yang lain. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 35 tahun, banyak. Tapi sebagai referensi atau rujukan kita belajar kitab Khulasah Nurul Yakin atau sejarah ringkas Rasulullah, maka kita harus ikut dengan apa yang ada dalam kitab ini. Dan yang masyhur itu 40 tahun. Wa kana umruhu arba'ina sana. Ketika umurnya Siti Khadijah ini 40 tahun pada waktu beliau menikah dengan Rasulullah. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam khamsa wa ishrina sana. Sementara umurnya Rasulullah pada menikahnya beliau dengan Khadijah itu, pada saat itu umur Rasulullah itu 25 tahun. Nah, jadi kepada teman-teman yang umur 25 tahun segeralah menikah. Itu ada kesunahan di situ ya. Karena di situ juga umur Rasulullah itu 25 tahun, artinya ya sepantas-pantasnya seorang laki-laki menikah itu ya segitu umurnya, 25 tahun. Kemudian wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah. Sebelum beliau Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah, beliau itu sudah pernah menikah dengan bi Abi Halah, dengan seseorang yang bernama Halah. Sudah pernah menikah dengan Abi Halah. Kemudian waqat mata, dan sungguh meninggal Abu Halah tersebut. Abu Halah suaminya Siti Khadijah ini meninggal, walahu waladun minha, dan meninggalkan satu anak darinya. Siti Khadijah sama Abu Halah ini punya anak satu, ismuhu Halah ya, namanya Halah juga. Setelah dia punya anak yang bernama Halah, suaminya Siti Khadijah yang bernama Abi Halah ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Posisi Siti Khadijah sebagai perempuan beranak satu, atau istilah ininya janda ya, janda. Wa qad aqamat ma'ar rasuli khamsan wa ishrina. Dan sungguh Siti Khadijah ini menjadi istrinya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama khamsan wa ishrina. Selama 25 tahun Siti Khadijah mendampingi Rasulullah. Walam yatazawwaj ghairaha, walam yatazawwaj, dan tidak akan Rasulullah itu menikah ghairaha, selain kepadanya, hatta tuwufiyat, sehingga Siti Khadijah tersebut meninggal. Jadi Rasulullah itu tidak akan menikah dengan orang lain sebelum Siti Khadijah itu meninggal. Jadi selama istri beliau Sayyidah Khadijah masih berada di sampingnya Rasulullah, maka Rasulullah tidak akan pernah menikah. Jadi cerita atau sejarah singkat pernikahannya Rasulullah bersama Siti Khadijah ya, istri beliau Sayyidah Khadijah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.